Salam Merpati Lovers Indonesia, selamat siang. Kali ini tetap kita jawab pertanyaan dari teman kita yang agak kelewat cukup lama juga ya, karena kemarin tuh saya mantau kolom komentar dari video-video lama banyak yang kelewat. Jadi di sini saya bikinkan VT-nya, semoga masih disimak ya. Di sini teman kita ini bertanya 3 tips untuk mempertahankan tenaga, untuk mempertahankan tingkat ketinggian terbang si merpati, dan untuk tips biar si merpati ini tetap konsisten dalam ngolong. Apakah semudah itu jawabannya dari 3 pertanyaan yang harus kita bahas kali ini? Dan semoga bermanfaat hasil curhatan kita siang ini. Selamat siang, tanpa terkecuali terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, yang menonton, yang udah mampir, yang udah banyak berhasil dari beberapa tips yang saya kasih tahu di kolom komentar. Banyak komentar yang positif, saya senang banget. Bukan senang terhadap diri saya aja ya, saya senang berarti teman-teman kita di luar sini menerapkan sistemnya, menjalankannya, dan hasilnya positif. Banyakan bacot ya, langsung aja ke intinya. Kali ini menjawab sesuai opening di awal. 3 tips yang harus saya jawab dari teman kita ini. Yang pertama, dia bertanya tips untuk menjaga tenaga tetap prima lah untuk merpati jantan ya. Di sini entah itu pembahasannya kemungkinan kita fokuskan saja terhadap layar ya. Kali ini kita fokuskan terhadap layar. Tips biar tenaganya tetap maksimal. Gini, pertanyaan kayak gitu gampang, tapi menjalankannya bakalan susah walaupun saya kasih tahu. Ini saya hanya kasih tahu beberapa aja ya. Untuk tenaga itu tetap fokuskan terhadap perawatan. Jadi kalau pertanyaannya gimana sih biar tips tenaga atau tips biar tenaganya maksimal, biar tenaganya itu konsisten ada terus dalam lomba, dalam latihan, yaitu perawatan dari segi pakan, jamu, suplemen, jamu harian, suplemen untuk lomba, dan sistem latihan yang konsisten. Satu lagi, sistem istirahat juga harus diperhitungkan. Jadi perawatan itu banyak, dari 7 macam itu yang kita fokuskan, banyak lagi perawatan yang lain. Teman-teman pasti paham, karena kalau saya jelaskan di sini bisa hampir 1 jam. Saya duduk di sini saya jelasin, itu bakalan bikin boring banget. Nah, itu tips untuk menjaga tenaga. Jadi untuk menjaga tenaga tadi apa? Pakan diperhatikan, suplemen diperhatikan, suplemen untuk lomba ya. Terus jamu harian itu wajib diperhatikan, vitamin wajib diperhatikan, pemberiannya gimana, dosisnya gimana, takaran dan pemberiannya, selang berapa hari gitu loh. Segala sistem jemur jangan ditinggalkan. Sistem jemur, sistem segala macamnya dari variasi pakan juga jangan ditinggalin. Itu. Jadi nanti berefek apa? Nanti bakalan berefek positif ke tenaga si merpati tersebut. Yang kedua, dia bertanya tips biar merpati ini tetap stabil. Nah, ini yang saya bilang tips yang agak sulit membuat 100% keyakinan itu pasti. Enggak. Jadi walaupun stabilnya merpati itu, kalau kita udah bilang, oh merpati ini stabil terus nih, udah 100% stabil, tetapi ada waktunya si merpati tersebut bakalan ngegerobok, bakalan moncor. Entah itu faktor apa, entah kebanyakan faktor cuaca, faktor kebawa gandengan, suhu panas segala macam, angin yang nggak cocok, atau kondisi lapak, atau jarak bentangan yang terlalu luas, kadang gitu. Jadi nggak semua merpati bisa cocok di bentangan terlalu luas, di bentangan yang sempit gitu, atau dalam kondisi angin apapun enggak, atau di cuaca, oh yang cuaca yang agak dingin merpati ini kerja, nanti di cuaca yang panas merpati ini nggak kerja. Itu ada.
Jadi nggak semua merpati bisa beradaptasi dengan cepat dengan kondisi lapak yang berbeda, suhunya dengan kondisi angin yang berbeda, cuacanya. Itu nggak semua. Bahkan kalaupun ada, itu jarang banget. Termasuk ya burung-burung yang udah ternama sekarang lah ya, kalau kita bilang ya. Itu udah adaptasinya udah super banget kalau saya bilang ya. Itu juga saya pengen banget. Jadi bawa di mana aja tetap jadi. Gampang adaptasi itu. Jadi untuk tips tingkat ketinggian yang harus dilakukan itu nggak jadi 100% acuan bakal 100% si merpati ini stabil, enggak. Karena kendala yang tadi kita jelaskan. Intinya untuk tingkat kestabilan kembali ke tenaga, ke poin 1. Kalau tenaganya bagus, tingkat kestabilannya bakalan bagus. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau nanti sekali dua kali ketemu angin kenceng atau lawan yang ngebawa dia bisa ngegerobok, bisa moncor, ya itu kondisi alam. Kalau saya bilangnya, walaupun kita berusaha, kalau nanti dianya bakalan ngegerobok atau moncor itu udah kondisi takdir ya. Itu kucing berisik. Terus dia bilang atau dia bertanya tips biar stabil ngolong. Nah ini kita kasih paham lagi ya. Player 100% player kita bilang, entah itu merpati terah juara yang kental ataupun dia udah juara konsisten bahkan juara nasional, yang namanya kita bilang oh merpati ini udah jelas 100% ngolong tanpa gagal. Kalau yang saya bilang begitu mustahil. Karena terlalu munafik kalau ngomong kayak gitu. Terserah deh ya kalau di luar sana nggak suka gitu kalau omongan saya terlalu kasar gitu ya. Tapi saya bilang walaupun merpati itu 100% latah kolong, selalu ngolong, tapi ada waktunya, ada kalanya nanti dia nggak ngolong, dia gagal ngolong. Itu pasti ada. Walaupun misalnya kita udah perhatikan perawatannya udah ekstra, tenaganya kita lihat udah bagus, terus segala macam tingkat kestabilannya udah bagus, tapi nggak menutup kemungkinan si merpati ini bakalan gagal ngolong suatu saat nanti. Percaya atau enggak, bisa teman-teman buktiin di beberapa lomba atau teman-teman sering lomba di lapangan, di lapak A, di lapak B, perhatiin. Meskipun burung itu udah rutin podium, perhatiin, pasti ada gagalnya saat dia ngolong. Kalau saya sih nggak muluk-muluk, kalau memang itu kenyataannya ya saya bilang kayak gitu dari dulu, dari awal channel ini dibuat sampai detik ini ya begitu, nggak terlalu muluk-muluk dalam kondisi kayak gitu. Karena saya juga pernah punya burung kayak gitu, positif stabil ngolong, positif stabil tingkat ketinggian, tenaganya juga positif bagus. Tapi apa? Tapi tetap aja ada minusnya. Kadang-kadang ke bawah lawan tetap ngegerobok, kadang-kadang nggak mau ngolong. Ada, walaupun itu sudah kita pastikan 100% dari tingkat tenaganya 100%, dari tingkat ketinggiannya sudah 100%, dari tingkat sistem atau konsisten ngolongnya sudah 100%, karena kita udah sering mainin burung ini, kita udah yakin. Tapi ada kalanya itu gagal. Nggak perlu dipungkiri, nggak perlu jawab mungkin oh punya saya enggak, bukannya enggak, tapi belum waktunya. Jadi kesimpulan untuk video kali ini, kalau untuk sistem tenaga bisa kita poles, dari kita ubah sistem perawatan yang sampai maksimal, jamu, pemberian suplemen saat lomba, sistem penjemuran, sistem latihan, itu bisa. Itu bahkan bisa 100% menambah tenaga si merpati. Yang penting kita benar ngerawatnya, yang penting kita konsisten. Tapi untuk bikin si merpati itu 100% bakalan stabil, nggak pernah gagal, bikin si merpati itu 100% bakalan ngolong terus nggak pernah gagal, itu saya bilang nggak mungkin. Walaupun dia misalkan kita bilang dia udah ngolong terus, dia udah stabil terus, pasti suatu saat nanti bakalan ada minnya juga, ada kelakuan minusnya juga yang keluar. Karena itu memang tetap. Jadi fokus utama di sini perawatan tenaga itu paling fokus. Oke?
Saya rasa cukup untuk video kali ini ya. Mungkin kalau memang masih ada yang kurang jelas, silahkan di kolom komentar, atau nanti kita bikinkan bagian keduanya biar lebih jelas lah. Untuk sekarang ini fokusnya ke pembahasan dan jawaban yang tadi. Jadi nggak ada sesuatu yang pasti, apalagi ini di dunia merpati kolong. Dan sekali lagi, terima kasih untuk udah yang bantu jawab, untuk yang udah mampir, terima kasih banyak, terima kasih dukungannya. Saya rasa cukup. Salam merpati lovers Indonesia.